Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratul Miftaus Laili, NIM C03219044, Prodi Hukum Pidana Islam semester 6, Wing Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang justifikasi perang atau alasan diperbolehkannya perang. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian dari perang. Yang kedua, alasan diperbolehkannya perang. Dan yang ketiga, alasan tidak diperbolehkannya perang. Yang pertama, pengertian perang. Perang adalah tindakan yang menghasilkan permusuhan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, atau dua wilayah yang berbeda, di mana menggunakan bersenjata dari kedua pihak tersebut untuk melakukan pertempuran. Dalam literatur Arab, kata perang diterjemahkan menjadi qital dan harb. Adapun jihad fisabilillah dalam istilah syara adalah padanan dari kata perang atau harb dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa perang itu berbeda dengan jihad, karena jihad dianggap sebagai kewajiban religius, sedangkan perang sebagai anomali sosial. Maka menurut Zakir, sejarah umat manusia adalah sejarah perang, hingga perang dan tindakan lain yang sejenis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia hatta zaman kontemporer ini. Kemudian, secara istilah, perang menurut potret kata Al-Qital berbeda dengan potret kata Al-Harb. Perang menurut kata Al-Qital merupakan bentuk pertentangan fisik antara kelompok yang bertengkar yang lebih menunjukkan pada sisi taktis yang berakibat melayangnya nyawa karena pembunuhan dan timbulnya kesengsaraan. Sedangkan dengan penggunaan kata Al-Harb, perang berarti suatu bentuk penyerangan dan pertempuran yang membabi buta, tidak menggunakan aturan serta melanggar peri kemanusiaan serta bersifat habis-habisan. Nah, oleh karena itu, pensyariatan hukum perang dalam Islam, Al-Quran, tidak menggunakan term al-harb tersebut. Dalam kaitannya dengan hukum perang dalam Islam, Al-Quran menggunakan kata al-qital dengan diikuti frase fisabilillah untuk menunjukkan bahwa perang dalam Islam harus berdasarkan membela kebenaran dan agama Allah dari serangan dan aniaya orang-orang kafir. Kemudian, alasan diperbolehkannya perang. Dalam pandangan Syekh Abdul Al-Aziz bin Baz, jihad dalam arti perang dalam Islam terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama, umat Islam diizinkan berperang tanpa ada kewajiban untuk itu. Dengan kata lain, perang belum merupakan suatu kewajiban. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Kemudian, periode yang kedua, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja. Sementara orang-orang yang tidak memerangi mereka tidak boleh diperangi. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang mana berbunyi, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Kemudian, pada periode ketiga, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin secara mutlak, baik mereka yang memerangi umat Islam ataupun tidak. Tujuannya adalah agar kemusyrikan lenyap dari muka bumi dan manusia semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anfal yang berbunyi, "Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan." Nah, kemudian alasan tidak diperbolehkannya perang. Perang dalam Islam tidak boleh didasari karena adanya permusuhan satu sama lain atau rasa benci dan tidak suka terhadap orang lain. Perang hanya diperbolehkan untuk membalas permusuhan dari orang lain. Jadi, jika orang lain memulai terlebih dahulu permusuhan, maka perang itu diperbolehkan untuk membalas permusuhan agar permusuhan tersebut tidak terus berlanjut gitu. Nah, kemudian dalam Islam, perang bersifat pertahanan. Kaum muslimin tidak boleh memulai permusuhan dan peperangan, kecuali kalau memang telah dipaksakan untuk berperang.
Karena perang sebenarnya adalah suatu kemuliaan dan kehormatan dalam rangka mencari pembebasan dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang suci. Karena itu, jika tidak ada alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka tidak boleh ada peristiwa penumpahan darah sesamanya. Bahkan Allah mengecam dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah. Dari ayat tersebut jelas keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia mutlak harus dipertahankan. Nah, sekian penjelasan singkat materi dari kelompok 3 atau saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.